Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Muluk dengan info 4135. Jadi kali ini saya akan mengerjakan tugas uh, mengenai settingan router, AP bridge dan station bridge. Pertama kita masuk ke topologinya dulu. Pada topologi ini pada router yang sebagai AP itu Ether4-nya terhubung dengan DHCP server atau internet. Lalu Ether 1-nya terhubung pada PCA. Ether 2-nya terhubung pada PCB, dan untuk router kedua sebagai station Ether 1-nya terhubung pada PCA dan Ether 4-nya terhubung pada PCB. Jadi router HP dan router station ini terhubung melalui wireless. Dan untuk PCA dia untuk kecepatan uploadnya akan dibatasi menjadi 3 MB dengan download 2 MB, dan untuk PCB-nya 2 MB, 3 MB, dan PCA untuk di router station itu PCA-nya untuk upload itu 1 MB per 2 MB, dan untuk PCB-nya 2 MB per 1 MB. Oke, lalu kita masuk alat-alat yang digunakan, yaitu kita menggunakan 2 mikrotik dan 4 PC dan juga 5 kabel thread. Oke, kita langsung masuk ke konfigurasi pada routernya. Pertama kita ubah dulu identity-nya. Oke, baik. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke interface, kita ubah dulu nama-namanya Ether 1 menjadi PCA. Oke, baik. Sekarang kita ubah dulu nama routernya menjadi PCA 1. Lalu kita ubah kedua di PCB. Lalu ini kita sudah terhubung pada DHCP server, DHCP aja. Kita masuk ke ini yang ulangi kita centang. Setelah itu SSID-nya nama saya, yaitu apply oke. Lalu kita masuk ke wireless, kita ke security profile, kita tambahin sini ini dynamic keys. Setelah itu yang ini kita centang aja, passwordnya kita ubah menjadi dari aman. Oke, setelah kita masukin password, kita apply oke. Kita masuk ke web interface lagi, kita ubah di security profile, kita masukkan yang kita sudah setting tadi, apply oke. Setelah itu kita masuk ke IP address. Nah, pada di sini kita tambahkan bukti terlebih dahulu. Berarti kita tambahkan bukti sendiri. Itu DHCP Ether4-nya. Nah, itu kita misalnya DHCP, tapi ini adalah ulang ya, ulang. Lalu untuk DHCP kita ambil dari DHCP klien, kita tambahkan DHCP. Ini Ether4 DHCP, kita apply oke. Oke, setelah itu kita masuk ke DHCP server. Server ini kita tambahkan DHCP setup, tambahkan untuk PCA-nya. Next. Setelah itu kita tambahkan PCB-nya. Lalu ditambahkan bolannya. Oke, setelah itu kita masuk ke DNS. Dari sini masukkan IP dari DHCP-nya, namakan 1.5, 1.5, kita centang. Oke, setelah itu kita masuk ke firewall. Kita tambahkan NAT-nya, itu untuk storage, untuk ubah ke DHCP. Oke, setelah itu habis semua ini apa lagi yang udah semua firewall udah bisa bilang udah semua belum. Oke, kita ada ini dulu. Oh, sebentar. Nah, udah. Oke, untuk router AP sudah terhubung ya. Oh ya, kita turun dulu di sini sampai lewat kita di AP bridge. Lalu setelah itu di bagian view sini kita atur untuk mengatur batasan pengguna jaringan pada PCA dan PCB kecepatannya. Total PCA itu sesuai topologi. PCA itu 3 MB dan 2 MB. Dan uploadnya itu 3 MB dan downloadnya 2 MB. Kita apply oke. Setelah itu PCB untuk 2 MB dan downloadnya 3 MB. Di sini kita 2 MB dan di sini 3 MB. Kita apply oke. Oke, kita tambahkan satu DHCP. DHCP kita di sini juga dan di sini juga apply oke. Oke, baik. Sudah terhubung. Lalu kita lakukan speed test pada masing-masing PC. Oke, kita melakukan testing terlebih dahulu. Oke, kita melakukan testing terlebih dahulu. Lalu kita testing data
Google. Oke, berarti boleh juga. Berarti kita masuk ke CMD. Kita ke CMD. CMD kita ping gateway PC. Untuk PC A yaitu ping 50.50 berhasil. Kita ping Google. Berhasil juga. Oke, berhasil. Berarti kalian di CMD nih, gateway PC-nya. Lihat aja. Setelah itu di PC kita BAK, kita buka BAK. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Lalu kita melakukan speed test pada PC A-nya. Baik, jadi kita coba speed test. Oke, baik, setelah kita speed test, ini hasilnya. Lalu kita melakukan speed test dan pengujian browsing pada PCB. Oke, kita melakukan testing pada kita gateway dulu. Hasil ya. Setelah itu kita ping Google. Dan berhasil juga. Oke, baik, pada PCB kita melakukan browsing Vicom seperti Universitas Mulia. Oke, berhasil ya. Setelah itu kita melakukan speed test. Oke, kita melakukan speed test. Oke, setelah melakukan speed test ini hasilnya, lalu kita lanjut ke settingan router untuk station. Oke, baik, kita masuk ke settingan router kedua sebagai pertama kita access terlebih dahulu, kita udah access di PC A, ini pada kedua ya, untuk station. Lalu satu kita buka di PCB. Oke, jadi tahu pemilihan ini kita centang. Nah, itu kita masuk ke wireless. Jadi kita lakukan scan. Di sini kita paskan, kita masuk pada jaringan seperti itu dengan di panel, kita connect. Itu bisa dikonekkan. Nah, oke, dan kita buat seperti profile juga. Kita buat aja nama pada kita. Dan di sini kita jalanin, dan kita buat apa tadi? Kita apply, oke. Kita masukkan ke seperti profile di sini. Oke. Setelah itu kita masukkan lagi address, kita masukkan untuk visitan, kemudian PCB. Oke, setelah itu kita masuk ke DH. Oke, baik, kita masuk ke DHCP ya, tambahkan sini itu ulang satu. Oke, setelah itu kita masuk ke DHCP setup dan tambahkan untuk PC A, B, dan PC dulu. Setelah itu kita masuk ke PCB dan kita masuk ke ulang. Setelah itu ini data cetak. Setelah itu kita masuk ke DNS. Di DNS ini kita masukkan IP dari ulang satu yang di router AP. Oke,
Oke, setelah itu sudah semua kita sebentar, masuk kembali. Oke, kita sudah terkoneksi ya. Sudah. Lalu kita akan melakukan testing. Dan testing, oh ya, kita belum melakukan entity. Oke, sebentar. Oke, kita testing untuk servernya. Satu berhasil ya. Jadi kita masukin ke hasil juga. Lalu kita melakukan browsing. Pada sini kita browsing Kompas ya, Kompas. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Kita buka CMD di sini. Oh ya, kita belum melakukan queue. Kita tambahkan dulu visitannya. Visitan ini visitan itu 1 MB dulu. Berarti 1 MB, 3 MB. Oke, dari PCB, maka sini PCB itu 2 MB dan 1 MB. Oke, kita melakukan tes oh ya, kita itu tes kemudian kita ke gateway PCR itu 60 detik. Oke, berhasil. Kita testing terlebih. Oke, berhasil juga. Nanti kita melakukan speed test. Oke, kita speed test. Oke, setelah melakukan speed test ini hasilnya, kita melakukan kemudian pada PCB. Kita melakukan tes ping terlebih dahulu, pertama ke gateway pada PCB. Oke, berhasil. Kita tes ping terlebih dahulu. Oke, berhasil. Kita melakukan speed test. Kita melakukan kemudian pada speed test seperti ini, kita melakukan browsing yaitu download post dan berhasil ya. Oke, udah berhasil. Oke, mungkin sekian video tugas dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.